فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhquri asbahullah, seperti biasanya tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, diperhatikan baik-baik halaman 284 bab yang baru karena sudah kita selesaikan bab seputar salat Jumat ya. Qala al-mu'allif asbahullah bab salatul idain, bab seputar salat dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Kita lihat syarahnya. Ba'da an takallama al-musannifu rahimahullah an ahkamil jum'ah, nasaba an ya'tiya bi ahkamil idain wa huma Idul Fitr wa Idul Adha. Setelah al-musannif berbicara tentang hukum-hukum Jumat, kemudian beliau menyesuaikan untuk mendatangkan hukum-hukum seputar dua hari raya, yaitu hari raya Al-Fitr dan hari raya Al-Adha. Jadi Idul Fitr, Idul Adha. Wa huwa mustaqun min al-'aud, yang mana al-'id itu mustaqun min al-'aud, diambil pecahannya dari kata al-'aud, yaitu kembali. Wa huwa ar-ruju', yaitu kembali. Li takrarihi bi takraris sinin. Artinya apa? Yaitu kembali terulang-ulang dengan terulang-ulangnya tahun tersebut. Paham ya? Setiap tahun kan terulang, iya enggak? Idul Fitri setiap tahun terulang. Ya, tahun berikutnya terulang lagi. Ya, Idul Adha juga sama, ya kan? Nah, dinamakan Id karena apa? Sering terulang-ulang. Kembali terulang. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, itu secara bahasa makna al-Id dari kata al-'aud tadi, kembali. Ya, li takrarihi bi takraris sinin. Dikarenakan terulang-ulangnya dengan terulang-ulangnya apa? Datangnya tahun. Mafhum insyaallah? Ayo wana. Waqila li'audis surur bi'audih sahih. Juga ada dikatakan juga dinamakan Id hari raya karena kembalinya kebahagiaan, kesenangan dengan kembalinya hari raya tersebut. Orang biasanya kalau hari raya senang atau tidak? Senang, bahagia. Yang semula enggak senyum-senyum, ya kan? Yang semula barakallahu fiik biasa-biasa aja ketika hari raya memakai pakaian yang terindah yang dia miliki, baik Idul Adha atau Idul Fitr. Kemudian ada juga yang mengharapkan THR, tunjangan hari Rabu. Sekarang Rabu sekarang kan? Insyaallah nanti ada THR insyaallah. Menjelang buka itu insyaallah persiapan aja. Insyaallah nanti ada THR, tunjangan hari Rabu. Daging kambing insyaallah. Untuk buka bersama nanti ya. Nah, tunjangan hari Rabu. Maksudnya tunjangan hari raya ya, biasanya orang mengharapkan THR itu kan, barakallahu fi, orang senang gitu loh. Idul Fitri itu biasanya. Idul Adha pun senang juga, karena setelah itu nanti kan setelah sholat apa biasanya? Ya melakukan sembelihan. Nah, ada yang bikin sate, ada yang bikin tongseng, gulai, ada yang macam-macam lah dia. Ada yang setelah itu bikin bakso sampai berkilo-kilo ya kan. Nah, barakallahu fi, senang intinya. Waqila likasri awaidillah ala ibadah fi dzalikal yaum sahih. Ada juga yang mengatakan dikarenakan banyaknya imbalan-imbalan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di hari tersebut. Sahih. Kalau Idul Fitri biasanya wallah alam ya, yang di rumah-rumah itu biasanya dari keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya dapat yang namanya amplop biasanya. Wallah alam, antum ya atau tidak? Paham ya? Kalau zaman sekarang mungkin amplop itu kan berlaku untuk anak-anak kecil kan. Orang-orang besar paling paling transferan lah gitu ya. Nah, THR 2 juta, 3 juta, 5 juta, tergantung keadaannya.
Biasanya kalau anak-anak kan amplop isinya 5.000, 10.000. Itu banyak imbalan istilahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Itu kita maknakan seperti itu, ada biar mudah dipahami, karena memang biasanya orang memberi itu kebanyakan Idul Fitri banyak sekali. Ya kan, biasanya orang-orang kalau pulang liburan itu kembali ke pondok bawa uang banyak biasanya. Biasanya, walaupun enggak semuanya ya. Nah, tanya dari mana uangnya? Kemarin dapat THR katanya. Ada yang dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Benar enggak, Bang? Ayo, Bang. Memang ini luar biasa. Dinamakan Id karena orang senang bahagia di saat terulang Id tersebut. Mafhum? Waqila, tapi ada yang tidak bahagia. Jadi walaupun Id pun dia tidak tertawa. Orang yang sakit gigi. Paham ya? Nasallahan yasyfiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fik itu walaupun mungkin bahagialah hatinya, tapi kan untuk senyum berat. Karena sakit gigi tadi ya. Waqila sumya bidzalika tafa'ulan bi'audihi 'ala man adrakahu. Masyaallah. Dikatakan juga dinamakan dengan Id, tafa'ulan. Apa tafa'ul itu? Tafa'ul bedakan dengan tatayyur. Kalau tatayyur haram, paham ya? At-tasya'um haram, at-tafa'ul mahmud, terpuji. Tafa'ul itu harapan baik. Paham ya? Tafa'ul. Kalau tatayyur itu kan mengundi nasib atau menentukan nasibnya dengan burung atau semisalnya kan. Tasya'um itu barakallahu fik, sesuatu yang buruk. Mirip dengan tatayyur. Tapi at-tafa'ul terpuji. Harapan baik. Dinamakan dengan itu kenapa tafa'ulan bi'audihi? Karena berharap kebaikan dengan terulangnya kembali. Alaman adrakahu, bagi orang yang menjumpai Id tersebut. Kama sumiyat al-qafilah hina khurujiha tafa'ulan biqufuliha salimatan wa huwa ruju'uha wa haqiqatuha ar-raji'ah. Masyaallah. Ibaratnya seperti apa? Seperti halnya dinamakan qafilah. Qafilah itu rombongan kafilah, rombongan besar biasanya ya, rombongan dagang gitu. Nah, ketika keluarnya rombongan tersebut, kafilah tersebut keluar, berharap baik semoga rombongan tersebut selamat ketika dia kembali dan hakikat nyata realita di hadapannya. Paham ya, ketika kembali. Bisa dipahami insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Ini sekedar selingan mengenai al-Id. Tapi yang pertama tadi masyhur, dinamakan Id karena terulang dalam setahun, terulang. Setiap tahun terulang namanya al-Id. Mafhum? Idul Fitr, Idul Adha. Kita lihat bagaimana rincian hukum-hukumnya. Walil muslimin idan. Untuk kaum muslimin itu memiliki 2 hari raya dalam setahun. Kalau dalam sepekan berapa? 1, yaitu hari Jumat. Mafhum? Tapi hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abun fihima. Faqala ma hadani yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Masyaallah. Lihat. Hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Maka dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, mereka penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bermain-main di situ. Faqala, kemudian ditanya, ma hadal yauman? 2 hari apa ini? Qalu, mereka mengatakan kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dahulu kami bermain-main pada 2 hari tersebut di zaman jahiliyah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari tersebut dengan yang terbaik untuk apa? Untukmu, untuk kalian. Maksudnya terbaik untuk kalian. Jadi digantikan 2 hari yang tadi bermain-main tadi, digantikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimak ya. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Mahum insyaallah. Berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Abu Bakar wa indi jariyatan min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalat bihil ansar yauma bu'ats. Qalat wa laysat bimughanniyatain. Faqala Abu Bakar abi mazmuri syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi yaum 'id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Wallahu alam. Ini hadis dijadikan oleh orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun dan yang semisal mereka yang membolehkan nasyid. Paham ya? Pendapat yang kuat, nasyid, nyanyian, musik, dangdutan, lagu haram. Yang diperbolehkan qasidah, semacam pantun atau puisi. Orang Arab mengenalnya dengan namanya zawamil,
Zawamil itu semacam pantun atau puisi dan dilantunkan untuk menyemangati pasukan perang atau orang-orang yang sedang berperang biasanya. Ada dangdutan, musik, nyanyian, paham ya? Itu haram. Nah, karena hadis ini kan dohirnya kan seperti itu. Adanya boleh nyanyian di waktu Idul Fitri kan? Ada Id boleh nyanyi-nyanyi, boleh apa dangdutan atau semisalnya. Ternyata salah memahaminya. Kita lihat dulu. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar waktu itu masuk menemuiku. Dalam keadaan di sisiku, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 orang budak dari pelayan-pelayan Ansar. Tughaniyan, nah ini. Mereka sedang bernyanyi. Ya. Mereka sedang bernyanyi, sedang melantunkan bima taqawalat bihil Ansar. Melantunkan dengan yang dahulu orang-orang Ansar mengucapkannya yaumul bu'ats, pada hari yang mereka berperang kemudian mereka banyak yang dibantai. Itu namanya perang Bu'ats. Wallahu alam, anak terlupakan tahunnya berapa. Belum ngecek tadi, cuman kesimpulannya waktu itu orang Ansar sempat banyak yang terbunuh. Paham ya? Nah, akhirnya 2 orang ini sedang melantunkan, menyanyikan mengenang peristiwa tragedi tersebut. Paham? Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, walaisa tabibuhaniyatain. Keduanya bukan termasuk orang-orang yang pandai bernyanyi. Nah ya, memang diartikan tempat bernyanyi memang. Tapi para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan apa? Adapun qasidah, lantunan-lantunan yang tanpa diiringi dengan musik, paham ya? Tanpa diiringi dengan seruling, drum, gitar, trompet dan semisalnya, hanya qasidah-qasidah lantunan seperti antum kadang dengarkan suara-suara yang melantunkan apa? Lamiyah Syekhul Islam, Nuniyah Ibnu Qayyim atau semisalnya, itu tidak ada larangan. Paham ya? Adapun yang mengatakan khusus yaumul Id, melantunkan pada hari-hari Id, itu pun apa? Tanpa alat musik, itu pendapat yang kuat. Paham ya? Nah, dulu katanya ada ketika walimatul urs atau walimahan, mereka memperbolehkan hasil rukhsah, mereka menggunakan semacam rebana tanpa kerincing. Itu pun para akhwat, para wanita menyanyikan semacam qasidah atau pantun qasidah itu di dalam ruangan yang tidak terdengar suaranya dari luar. Bukan laki-laki. Paham ya? Nah, biasanya kalau di Arab sana yang melantunkannya itu para wanita, di ruangan wanita. Paham ya? Nah, bukan rebana yang ada kerincing atau kerincingnya itu ya. Nah, itu pun para ulama mengatakan la ifrat wala tafrid. Enggak boleh berlebihan, kemudian juga tidak boleh mengharamkan secara mutlak. Paham ya? Itu khusus ketika walimatul urs, kemudian itu wanita. Dan di tempat tertutup. Bukan tempat terbuka, dangdutan, nyanyian, musik, drum, jogetan, campur santri. Campur sari karena biar enggak terlalu vulgar, campur santri katanya. Nah, padahal ya itu sholawatan tapi ada nyanyiannya dan ada drumnya, ada alat musiknya, Allah musta'an. Nah, barakallahu fiik, waktu itu Abu Bakar merasa kesal dengan perbuatan tersebut sebelum ditegur oleh siapa? Rasulullah SAW. Paham ya? Faqala Abu Bakar, abi mazmuris syaitani fi baiti Rasulullah SAW. Apakah kalian memasukkan seruling setan di rumah Rasulullah SAW? Karena musik itu dikenal dengan apa? Musik atau trompet dikenal dengan seruling setan. Paham ya? Nah, akhirnya wadzalika fi yaumil, padahal waktu itu pada hari raya gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan, sesungguhnya setiap kaum itu ada hari raya. Wa hadza iduna, dan ini hari raya kami atau hari raya kita. Menunjukkan di sini barakallahu fi, qasidah, pantun-pantun atau puisi atau dikenal zawamil itu enggak ada larangan. Tapi orang-orang terlanjur berlebihan di dalam apa? Memaknakan hadis ini sehingga menghalalkan nasyid ya, nasyid yang ada musiknya, lantunan-lantunan yang kata mereka pelunak hati. Padahal ketika baca Al-Qur'an mereka lalai gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Makanya waktu itu Syekh pernah menjelaskan waktu di Yaman waktu itu ketika perang melawan Syiah Rafidhah, banyak orang yang terlanjur ketika jaga di tempat penjagaan itu mereka malah dengarkan qasidah-qasidah tadi. Dengarkan zawamil. Memang menyemangati memang. Paham ya, enggak ada alat musiknya, enggak ada memang. Paham ya, lantunan-lantunan aja penyemangat. Syekh mengatakan jangan sampai kalian dilalaikan dengan zawamil tadi kemudian lupa dengan Al-Qur'an. Benar memang. Yang akhirnya banyak ikhwah yang seringnya dengarkan itu, bukan dengarkan lantunan Al-Qur'an itu. Nah, itu sekedar apa? Selingan.
Bahwasanya sampai Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya kitab kalau tidak salah itu Ahkamun Anasyid. Kalau tidak salah itu hukum seputar nasyid itu. Nah, menunjukkan bahwasanya memang bukan perkara sepele, apalagi ada ada alat musiknya, kemudian ada drumnya, ada trompetnya, ada serulingnya, ada gitarnya, ada macam-macam lah intinya alat-alat musik. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Mereka menghalalkan alat-alat musik di akhir zaman, al-ma'azif. Paham ya? Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik adalah apa? Id. Paham ya? Di hari raya orang bersenang-senang. Itu inti dari apa hadis ini adalah bersenang-senang. Silakan bersenang-senang selama tidak melanggar syariat. Ada yang bikin ketupat, kemudian lauknya opor, ya kan? Opor ayam kampung, opor ayam Jawa, atau opor yang ada lah. Itu ada larangan enggak tuh? Tidak ada larangan. Nah, orang senang bahagia. Ada yang bagi-bagi amplop, bagi-bagi uang, ada yang apa karena malu bagi-bagi amplop langsung ditransfer. Ya, macam-macam. Yang jelas senang lah di situ ya. Nah, karena apa? Sudah sebulan penuh dia berpuasa. Di saat itulah dia barakallahu menanti kebahagiaan ketika datang apa? Idul Fitr. Nah, karena apa? Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa rahatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia senang ketika berbuka mencakup berbuka setiap harinya dan berbuka di Idul Fitri itu. Paham ya? Dan farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa Rabbnya. Orang yang berpuasa kan dikasih masuk ke surga pintu khusus kan? Ibaratnya pintu apa namanya? VIP. Paham ya? Pintu VIP. VIP, pintu VIP. Paham ya? Nah, itu khusus berarti kan? Itu apa namanya? Pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Iya kan? Hadisnya sahih itu kan? Tidak masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. VIP. VIP. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita orang Indonesia yang enggak usah banyak gaya Inggris lah. Paham ya? Kalau misalkan belum bisa baca barcode ya barcode gitu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Orang mau membayar pakai apa Pak? Pakai kris, bukan kris, QRIS kan. Kris tulisannya gitu, terus selesai. QRIS apa? Kris selesai. Paham maksudnya ya? Nah, pakai udah bacanya berat tuh, QRIS, kris. Paham ya? Nah, apaan ya? Ini sekedar selingan. Bahwasanya barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Hari tersebut hari yang seseorang atau hamba-hambanya kaum muslimin berbahagia. Kita ambil dikit lagi. Wa 'an Uqbah bin Amir anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyam tasyrik 'iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa fi riwayah wa dzikrillah. Bukan dua ini, kemudian lupa yang satu riwayat yang lain ya, ada tambahannya itu riwayat yang lain wa dzikrillah. Kita lihat, kita artikan dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Bedakan Uqbah bin Amir dengan Uqbah bin Amr. Kalau Uqbah bin Amr Abu siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Paham ya? Nah, ini Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahr, dan hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah ya kan? Nah, pada 10-nya Idul Adha, 9-nya Arafah adalah iduna, hari raya kita, ahlul Islam, orang-orang yang menganut agama Islam, kaum muslimin. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, masyaallah. Yang mana hari tersebut hari-hari makan dan minum. Karena memang banyak daging biasanya. Paham ya? Nah, ada yang bikin sate, gulai, tongseng, yang bikin bakso berkilo-kilo pun ada tuh kan. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, dari daging sapi atau yang semisalnya. Mafhum? Intinya jangan lupa riwayat yang satunya. Wa dzikrillah. Dan juga hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya takbir muqayyad mutlak, ya kan? Kalau udah masuk ayat tasyrik, takbirnya takbir apa? Muqayyad. Paham ya? Nah, muqayyad itu berarti enggak setiap saat, tapi ketika habis salat 5 waktu aja. Itu muqayyad. Tapi kalau mutlak kan full. Paham ya? Mutlak kan full dalam artinya ya pagi, siang, sore, habis salat sebelum salat kan namanya mutlak. Kita lihat barakallahu fikum, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa namanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah?
Apa? Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muhammad Muslim az-Zuhri. Abu Fida udah benar ya, Abu Fida. Siapa? Ismail bin Umar. Naam. Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menikah dengan seorang putri seorang imam. Al-Muhaddits, kitabnya masyhur ma'ruf, dikenal kitab Tahdhibul Kamal. Siapakah orang tersebut? Maksudnya mertuanya. Siapa? Abul Hajjaj Al-Mizzi. Paham ya? Tahdhibul Kamal li Abil Hajjaj Al-Mizzi diringkas menjadi apa? Tahdhibut Tahdhib. Diringkas lagi menjadi apa? Taqribut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdhib karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Paham? Yang satu jilid mungkin ada yang punya itu ya. Itu yang Taqribut Tahdhib. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala wa fi hadhihi sanah umiran nasu bi zakatil fitr sahih. Dari tahun ini manusia diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrahnya pakai apa as-sadiqun? Kalau di Indonesia ini pakai apa? Pakai kurma atau pakai gandum atau pakai kedelai, pakai jagung atau pakai apa? Benar memang makanan pokok penduduk negeri tersebut. Nah, sekarang kita Indonesia ini makanan pokok negeri kita ini apa? Nasi atau beras? Berarti makan beras. Memang beras ya, karena bagaimanapun nasi itu sebelumnya beras dulu. Paham ya? Makanya yang jadikan dikeluarkan zakat berasnya itu. Berapa sa'? Ukuran secara umum untuk zakat fitrah berapa sa'? 1 sa' 4 mud. 1 sa' 4 mud. 4 mud itu 4 raupan. 1 2 3 4 itu 1 sa' namanya. Tapi barakallahu fi sebagian mereka khilaf mengenai rajul mu'tadil. Seorang lelaki yang pertengahan, enggak besar enggak kecil, itu raupan mereka. Itu jadi khilaf. Cuman kalau umumnya 1 sa' 4 mud. Paham ya? Nah, takaran seperti itu kata Syekh bin Baz. Beliau masih menyebutkan aslinya pakai volume bukan kiloan. Paham ya? Tapi beliau memberikan prediksi biar orang mudah pakai kiloan. Dalam artian merediksikannya sekitar tidak kurang dari 2,5 kg. Tidak kurang 2,5 kg. Paham ya? Jadi 2,5 kg ke atas aman lah. Dibikin 3 kilo pun boleh, sisanya sedekah. Paham ya? Nah, dikasihkan ke siapa ini? Bebas atau hanya fuqara wal masakin? Kalau zakat fitrah ini fuqara wal masakin, tu'matun lil masakin. Jadi salah kalau zakat fitrah dibagi rata, salah. Orang semua orang dapat, yang ambil zakat juga dapat, kemudian yang dibagi seperti apa 8 asnaf dalam surat apa? Taubah, salah. Itu 8 asnaf itu zakat mal. Zakat mal. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lihat waqad qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain wa amara bidzalik, dan sungguh dikatakan juga sesungguhnya Rasulullah SAW waktu itu berkhutbah di hadapan manusia sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Wa amara bidzalik, dan beliau merintahkan hal tersebut. Nah, ini para ulama juga menjelaskan bahwasanya boleh menunaikan zakat fitrah itu dimulai sehari 2 hari sebelum Idul Fitri. Sehari 2 hari sebelum Idul Fitri. Paham? Sepekan sebelumnya boleh enggak? Sepekan sebelumnya? Enggak boleh karena enggak dikatakan apa? Tidak dikatakan dengan fitri. Dikatakan Idul Fitri itu karena apa? Mendekati dengan itani itu. Paham ya? Dikatakan zakat fitrah. Dikatakan zakat fitrah karena mendekati dengan fitri. Kalau sepekan sebelumnya enggak masuk. Paham? Nah, makanya sehari 2 hari sebelumnya enggak boleh. Yang afdal kapan? Yang afdal? Hari H. Di hari H sebelum ditunaikan salat Id. Jadi yang afdal hari H itu. Hari ketika ingin tegakkan salat Id, dan sebelum salat Id itu dia bawa langsung kasih ke fuqara masakin, itu afdal. Kalau memungkinkan, bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau memungkinkan karena kesibukan atau faktor yang lain, sehari 2 hari sebelumnya bisa.
Ini juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya. Qala fiha shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam 'id wa kharaja bin nas ila al-musalla. Dan dikatakan juga di dalam riwayat atau hadis bahwasanya Rasulullah SAW waktu salat Id, kemudian keluar di hadapan manusia. Nah, kemana? Ilal musalla. Paham ya? Jadi keluar untuk salat, menegakkan salat Id di mana? Di musalla. Musalla itu jangan dibayangkan bangunan. Musalla itu tanah lapang. Nah, memang musalla yang kita saksikan di kampung-kampung itu memang bangunan memang. Musalla-musalla ya kan, musalla tempat salat kecil. Karena musalla itu tempat salat untuk salat, musalla itu. Tapi yang diinginkan tanah lapangan, yang diinginkan. Paham? Itu yang disyariatkan, yang dianjurkan. Jadi salatnya enggak di dalam masjid itu ya. Kecuali kalau apa? Darurat. Dalam artian enggak ada tempat lain, kemudian posisi enggak memungkinkan di luar, baru boleh. Contohnya peperangan. Atau hujan deras. Atau kemarau yang sangat, begitu keluar gosong misalkan, aman ya. Maksudnya panas sekali intinya kan, nggak kuat lah intinya, nggak tahan ya. Nah, atau misalkan hujan deras sekali, becek misalnya boleh di masjid. Dulu ketika kita di Darul Haji Damaj waktu itu, kisah nyata, fakta dan realita, bukan sekedar kata-kata dan tidak hoax. Waktu itu tahun pertama, tahun kedua ketika anak datang itu masih aman-aman saja, sholat idnya di lapangan. Buahnya itu masya Allah ribuan. Ya, ribuan ahlus sunnah di situ. Tahun-tahun berikutnya ketika ada peperangan, salatnya pindah ke masjid. Karena apa? Karena ada faktor berbahaya kalau seandainya di lapangan. Ya. Karena sekeliling pondok tersebut dikelilingi gunung-gunung yang kebanyakannya dikuasai Syiah Rafidhah. Paham ya? Sehingga kalau nanti di lapangan khawatir mereka mengincar Syekh Yahya. Dan khawatir nanti mereka tiba-tiba brutal menyerang ahlus sunnah thalabatul ilm. Sehingga salatnya setelah itu di masjid terus. Paham ya? Nah, kalau ada faktor yang tidak memungkinkan seperti itu, maka maka diperbolehkan salat Id walaupun di masjid. Jadi paham insyaallah ya? Nah, tapi pada asalnya di mana? Di lapangan. Bukan di dalam masjid. Kita lihat lagi. Fakana awwala salati Idin sallaha. Maka pada waktu itu salat pertama kali salat Id yang beliau lakukan, melaksanakan salat tersebut, wa kharaju baina yadayhi. Dan mereka keluar berada di hadapan beliau bil harbah, dengan tombak. Paham ya? Bawa harbah, tombak kecil. Wa kana liz-Zubair. Yang mana tombak kecil tersebut, na barakallahu fiik, waktu itu miliknya Zubair. Wa habaha lahu Najasyi. Najasyi yang berikan hadiah kepadanya. Fa kanat tuhmal baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil a'yad. Yang mana waktu itu dibawa di hadapan Rasulullah SAW di id-id yang ada. Nah, ini kebiasaan seperti inilah yang kita saksikan di Arab sana. Jadi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu orang-orang Arab itu kalau mereka ke mushola, ke lapangan luar biasa. Senjata mereka keluar semua, senjata mereka. Paham ya? Ada yang bawa pistol kanan kiri, kemudian sini semacam sabuk tapi isinya peluru. Ini berhiaslah mereka. Paham ya? Bukan mereka itu istilahnya untuk berperang, enggak, ini posisi Id. Paham ya? Tapi hampir mereka semuanya hampir punya senjata. Perkaka itu hampir semuanya. Jadi anak-anak kecil gini itu pegangannya sudah bukan pistol mainan, pistol beneran. Kanan kiri ya kan. Kemudian sini sabuk diginikan tuh isinya peluru semua. Belum lagi yang udah usia remaja dewasa. Kanan kiri pistol, di sini granat. Istilahnya itu berhias gini, zina istilahnya ya. Nah, zina. Nah, ini tuh zina ma'ruf seperti itu. Dan itu perkara yang lumrah karena negara bebas senjata. Sudah paham ya? Kemudian tua-tua pegangannya udah konas. Konas itu yang digunakan untuk sniper itu. Panjang itu. Paham ya? Nah, kalau yang biasa-biasa dipakai hanya AK. Itu bawa mereka. Dan dulu alhamdulillah yang berbicara di depan antum pernah bawa. Tapi bukan milik sendiri ya. Nah, milik ma'had waktu itu masing-masing dipegangin. Memang kita bawa, ketika sholat ditaruh depannya. Nanti ketika ta'lim ditaruh sebelahnya, dan ketika berangkat untuk jaga bawa. Paham ya? Ibaratnya apa istilahnya itu di saat perang itu memang luar biasa. Bagaimanapun itu harus dipegang gitu ya. Karena untuk istilahnya berjaga-jaga. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan. Bahwasanya orang-orang Arab pun itu kalau mereka pergi ke Id itu membawa senjata. Namanya ini ma'ruf ya. Tentunya yang negara yang bebas senjata tentunya. Kalau negara tidak bebas senjata ya enggak juga. Kalau di sana kan di Yaman negara bebas senjata. Ini waktu itu Zubair yang akan membawanya ketika Id kan. Nah, al-aslu fi masyru'iyyati shalatil Id al-kitab was sunnah ijma'.
dalil mengenai disyariatkannya salat Id adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Kita ambil dikit lagi baru hukumnya besok insyaallah. Al-aslu fi ma'nam. Amal kitab adapun dari Al-Kitab Al-Qur'an faqad qala Allah Ta'ala, tunggu Allah Ta'ala telah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Dan tegakkanlah salat untuk Rabbmu kemudian sembelihlah sembelihan. Ini berarti apa? Idul Adha. Berarti lafadznya mana? Lafadz perintah salat sholli, fasholli. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Wal masyhur 'indal mufassirin, yang masyhur menurut ahli tafsir annal murad bidzalika shalatul Id. Ya kan? Bahwasanya diinginkan itu adalah salat Id. Amma sunnah. Adapun dalil mengenai as-sunnah masyhur ma'ruf. Hadisnya siapa itu? Ummu Atiyah muttawun alaih Nusaybah bintu Ka'ab Al-Ansariyah. Ya, kita lihat penjelasannya baru kita baca hadis nanti. Amma sunnah adapun di dalam as-sunnah fal ahadits mutawatiratun fi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya banyak sekali hadisnya mengenai mutawatirah, banyak mengenai salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat Id dan keluarnya beliau binnas bersama manusia ilal musalla, ke lapangan. Jangan musalla dipahami masjid ya, ke lapangan. Hatta annahu amara bi ikhrajil huyyat. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis tersebut, hadisnya Ummu Atiyah Nusaybah bintu Ka'ab, paham ya? Nama Al-Ansariyah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah perintahkan agar apa? Mengeluarkan perempuan-perempuan yang haid. Perempuan yang haid itu suruh ngajak juga. Padahal haid. Tapi bagaimana? Wa yakunna khalfahum, mereka berada di belakang mereka. Jadi orang-orang yang haid itu datang tapi di paling belakang. Paham ya? Karena mereka enggak salat kan. Cuman apa? Yashhadnal khair, menyaksikan kebaikan. Yukabbirna bi takbirihim, yad'una bi du'aihim. Ya kan? Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhrata. Paham ya? Mereka bertakbir seperti takbir laki-laki, berdoa seperti doanya laki-laki. Kemudian mereka mengharapkan apa? Mengharapkan keberkahan hari tersebut dan juga kesuciannya. Paham ya? Jadi orang-orang yang haid pun suruh berangkat juga. Wa dzawatul khudur. Siapa dzawatul khudur ini? Para gadis. Para gadis dalam pingitan. Kalau zaman dulu gadis itu dalam rumah mereka. Dalam rumah, dalam kamar, sehingga suruh mengeluarkan para gadis dari kamar-kamar mereka diajak ke musala. Oh, zaman sekarang waliyadzubillah. Paham ya? Sudah bukan gadisnya, gadisnya, jandanya, semuanya. Nah, fitnah barakallahu di luar kebanyakannya kan. Ini kita bicara orang awam. Ahlus sunnah jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, zaman waktu itu, zaman Rasulullah SAW, itu para wanita sahabiyah, nah mereka masya Allah benar-benar apa? Menjaga kehormatan mereka. Sehingga perempuan-perempuan gadis dalam pingitan dan dalam kamar-kamar mereka pun selalu tidak keluar juga. Kemana? Ke musalla, ke lapangan. Yashhadnal khair, agar menyaksikan kebaikan, wa da'watul muslimin, dan juga agar menyaksikan apa? Seruan kaum muslimin dengan takbir-takbir tadi itu. Paham? Naam. Amal ijma' faqad ajma'al muslimun ala musyri'ati salatul Id. Adapun ijma' sungguh kaum muslimin telah sepakat ijma' disyariatkannya salat Id. Masyaallah, ini kesimpulan dari pembahasan yang global. Rinciannya insyaallah pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.